Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di bagian Barat. Dan selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di bagian Tengah dan di bagian Timur. Puji Tuhan, siang hari ini kita bersama-sama boleh berjumpa secara virtual. Kita akan melanjutkan seminar kita berkaitan dengan World Suicide Prevention Day, ACPIN D3 ya, dalam upaya konkret mencegah bunuh diri. Nah, memang ini menjadi sebuah tema yang sangat menarik bagi kita berkaitan dengan upaya pencegahan bunuh diri. Adapun saat ini tema yang akan kita bahas bersama, tantangan dan upaya pencegahan bunuh diri, perspektif psikolog klinis. Nah, telah hadir bersama dengan kita seorang ibu yang sangat cantik sekali. Katanya kalau tak kenal itu tak sayang. Jadi kalau nanti sudah kenal dengan narasumber kita berarti harus disayang-sayang gitu ya. Oke, saya akan membacakan secara singkat CV-nya Bu Irin ya. Nanti kalau misalnya kurang banyak di akhir acara dengan semua bisa bertanya secara langsung gitu ya. Jadi narasumber kita saat ini adalah Dr. O. Irin Prameswari Edwina, Magister Sains Psikolog. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Bandung juga, tanggal 3 Oktober tahun 1960. Saat ini Bu Irin mengampu mata kuliah S1 Psikologi Perkembangan, Psikologi Kepribadian, Psikologi Individu dan Lingkungan, Psikologi Pengukuran, Psikologi Positif, dan Psikodinamika. Kemudian untuk S2 yang diampu, Psikologi Keluarga, Konseling Keluarga, Intervensi Klinis Dewasa, dan Klinis Anak. Kemudian riwayat pendidikan yang sudah dijalani oleh Bu Irin, ini beliau kuliah di Universitas Kristen Maranatha dengan jurusan atau bidang ilmu psikologi tahun 1980 sampai 1991. Kemudian dilanjutkan di Universitas Pajajaran dengan mengambil Magister Sains Psikologi tahun 2000 sampai 2005. Dan dilanjutkan lagi untuk bidang ilmu doktoral psikologi di Universitas Pajajaran tahun 2010 sampai 2013. Adapun penelitian yang sudah beliau lakukan yaitu peran AIM, Attention Interpretation Memory terhadap flourishing dengan family resilience sebagai mediator pada dewasa muda tahun 2021. Kemudian peran self-esteem terhadap relationship flourishing dengan AIM, Attention Interpretation Memory, dan positivity sebagai mediator pada suami atau istri juga di tahun 2021. Adapun publikasi artikel ilmiah yaitu peran keluarga dalam mempersiapkan anak memasuki dunia kerja melalui mindset dan grit. Ini di tahun 2022 di book chapter kesiapan untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Kemudian ada lagi publikasi artikel ilmiah yaitu fungsionalitas keluarga dan kesehatan mental. Ini di tahun 2021, book chapter Family Resilience dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ada oral presentation, yaitu keynote speaker dalam kegiatan temu ilmiah nasional Ikatan Psikologi Sosial 2016, peran psikologi sosial dalam menjawab tantangan bangsa. Grit sebagai alternatif solusi dalam kondisi sosial dewasa ini, ya, tahun 2016. Kemudian pengabdian masyarakat, nah ini luar biasa. Sebagai narasumber Bina Pranikah Sinodal, menjadi keluarga selaras dengan Tuhan
di GKI Pasir Koja tahun 2021. Kemudian beliau juga menjadi narasumber rangkaian kegiatan Paskah tahun 2021 dengan tema disrupsi pandemi dan pelayanan gereja di abad 21. Ini juga di tahun 2021. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bu Irin. Pasti panjenengan semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan seminar pada saat ini. Terlebih lagi berkaitan dengan tantangan dan upaya gitu ya pencegahan bunuh diri berdasarkan perspektif psikologi klinis. Oleh karena itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Irin. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Siwi untuk kesempatannya. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan hari ini. Terima kasih kesempatannya. Biasanya saya senang berbicara sharing gitu ya, karena seringkali ini beberapa menjadi kegelisahan saya juga ya pada saat karena saya adalah selain pengajar saya juga adalah psikolog praktek begitu ya yang seringkali menghadapi klien-klien dengan permasalahan yang beragam. Ya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga punya pengalaman yang banyak ya tentang berkaitan dengan kesehatan mental, maksudnya menangani konseling gitu ya. Kemudian juga mungkin beberapa juga sudah atau sedang menangani kasus-kasus bunuh diri gitu ya. Jadi ini memang sesuatu menjadi keprihatinan kita ya tentang kasus bunuh diri itu yang kalau nanti kita lihat walaupun secara ringkas itu cenderung meningkat gitu ya. Oke, saya akan sharing materinya. Materinya ini nanti bisa diperoleh gitu ya, jadi bisa didapatkan gitu. Oke, minta tolong Bu Bekti untuk sharing materinya. Ya. Apakah sudah terlihat? Kalau saya sudah, mungkin sudah ya teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Sudah. Ya, sudah. Saya akan mencoba melihatnya dari perspektif psikologi klinis ya, karena itu salah satu bidang yang ya dalam pengajaran saya itu salah satu bidang yang saya geluti gitu ya. Oke, slide selanjutnya Bu Bekti. Jadi kalau ini sepertinya sudah bisa saya review saja ya. Jadi bunuh diri itu pengertiannya adalah kematian karena luka, keracunan atau mati lemas yang mana terdapat bukti ya baik eksplisit maupun implisit bahwa luka-luka tersebut karena dilakukan sendiri gitu ya, karena dilakukan sendiri karena itu disebut bunuh diri dan orang yang meninggal tersebut mempunyai tujuan untuk membunuh dirinya sendiri ya, karena seringkali kita juga diperhadapkan pada orang-orang yang melakukan NSSI gitu ya. NSSI biasanya mereka tidak bertujuan langsung untuk membunuh dirinya sendiri gitu ya. Nah, metode yang sering digunakan di Indonesia tentu lain dengan negara-negara lain yang waktu saya lihat di beberapa sumber itu gantung diri, meracuni diri sendiri, melompat dari ketinggian dan menggunakan benda tajam. Kalau di luar negeri itu banyak menggunakan senjata api ya, tapi karena lebih bebas di sana bisa lebih banyak diperoleh gitu. Kalau di Indonesia tidak sulit ya, cukup sulit karena itu metode yang biasa dilakukan juga seperti ini gitu ya. Oke, lanjut Bu Bekti. Nah ini sebenarnya data bunuh diri yang saya dapatkan di 2023 mungkin juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa kasus-kasus bunuh diri itu meningkat. Kasus-kasus bunuh diri itu meningkat kalau dari data ini dari Januari sampai Agustus itu meningkat 50%. Dan biasanya yang dilaporkan itu jumlahnya lebih sedikit dari yang sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya itu ada 4 kali lipat sebenarnya.
Ya, kadang ada orang yang melakukan bunuh diri dengan misalnya menabrakkan kendaraannya, ya, kecelakaan mobil yang itu dipandang sebagai kecelakaan mobil, mungkin di beberapa hal itu adalah sebenarnya upaya bunuh diri yang kemudian berhasil begitu ya bunuh dirinya. Kemudian kadang ada juga keluarga-keluarga yang menutupi ya kasus-kasus bunuh diri yang mungkin dialami oleh anggota keluarganya karena bunuh diri dipandang sebagai suatu aib gitu. Ya, jadi data yang sampai biasanya yang saya baca dari sumber itu jumlahnya lebih kecil sebenarnya ya dari yang sesungguhnya, dan kasus terbanyak adalah di Jawa Tengah. Ya, saya tidak akan bahas ini karena saya juga tidak mendalami mengapa di Jawa Tengah, berkaitan dengan budaya, sosiologis mungkin itu ada gitu ya. Oke, kita lanjut dengan faktor-faktor. Nah, ini mungkin di sini saya akan lebih banyak sharing gitu ya. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi faktor-faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan bunuh diri. Jadi saya berharap dari faktor ini kita bisa, karena faktor itu yang menyebabkan. Jadi di beberapa hal memang kita bisa menjadi bagian-bagian ini adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Karena buat saya preventif, kalau nanti kalau bisa promotif kesehatan mental itu menjadi lebih secara ekonomi akan lebih ringan dibandingkan kalau aspek kuratif dari orang-orang yang sudah mengalami gangguan. Ya, selain yang mengalami gangguan itu resikonya lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri gitu ya, karena kita sekarang berpusat pada bunuh diri. Tapi secara banyak hal sebenarnya kuratif untuk gangguan mental itu biayanya lebih besar. Dari segi ekonomi, sosial, ya, sumber daya, politik itu semuanya lebih besar. Karena itu akan sangat baik ya kalau kita bisa melakukan preventif sebenarnya. Jadi ya preventif. Walaupun kadang-kadang kita kecolongan ya, kadang-kadang kita kecolongan dengan bunuh diri. Kadang keluarganya juga bingung, perasaan dia baik-baik saja gitu ya, tidak ada sesuatu yang menyolok begitu. Tapi kok tiba-tiba dia melakukan bunuh diri. Itu yang sebenarnya yang saya katakan seringkali bening gitu ya, penyebabnya itu kalau orang yang mengungkapkannya kemudian dia melakukannya dengan lebih eksplisit, biasanya kita lebih mudah gitu. Tapi walaupun preventif tentu ya diharapkan seperti itu, tapi justru banyak yang bening seperti kerja masih bisa ya, masih bisa berelasi, tapi kok tiba-tiba kita mendengar bahwa yang bersangkutan sudah meninggal gitu ya dengan melakukannya membunuh dirinya sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang rentan untuk melakukan bunuh diri adalah mereka punya sejarah kesehatan mental tertentu. Ya, jadi ada beberapa yang resiko tinggi, terutama yang pernah mengalami depresi, mengalami grief yang kuat, berkelanjutan, ya, dan frustrasi berat. Ini biasanya mereka yang seperti ini, yang mengalami hal ini lebih rentan melakukan bunuh diri. Kemudian yang tadi saya katakan ada yang non-suicidal self-injury, ya, jadi NSSI. Ini ya sekarang tuh banyak juga orang-orang kemudian anak remaja, dewasa awal yang melakukan self-harm, ya, self-harm. Tidak bertujuan untuk membunuh dirinya sendiri, ya, tapi dia melukai dirinya, ya, biasanya tangannya ada sayatan-sayatan begitu ya, membenturkan kepalanya secara kuat ke dinding dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya itu, tapi sebenarnya tidak dalam tujuan utama itu membunuh dirinya sendiri. Hanya seringkali yang dikhawatirkan adalah pada saat dia melakukannya melakukannya kebablasan begitu ya, karena
Misalnya saya pernah menangani seseorang yang wanita dewasa, dia melakukannya NSSI, tidak pernah berupaya untuk bunuh diri, hanya melukai, karena dia katakan begini, dengan melukai fisik saya, maka itu mengurangi penderitaan emosional saya. Jadi penderitaan emosionalnya luar biasa, sehingga dengan dia menyayat-nyayat tangannya atau bagian dari badannya, dia mengatakan itu mengurangi penderitaan. Saya pernah bertanya, sakit nggak? Awalnya sakit, lama-lama tidak merasa sakit, dan itu yang secara pribadi saya khawatir itu kebablasan gitu ya, karena ada yang makin lama makin dalam ya sayatan-sayatannya. Kalau dulu misalnya pakai penggaris yang sangat tajam di garis-garis, kemudian lama-lama itu pakai pisau karena sudah tidak terlalu sakit. Yang saya khawatirkan sebenarnya tajam begitu, jadi ke dalam begitu ya, yang kemudian bisa mengganggu atau membahayakan hidupnya. Ya, biasanya yang NSSI itu juga bisa untuk mendapatkan perhatian, support, bahkan beberapa untuk menghukum lingkungan. Walaupun kita meyakini juga beberapa orang yang bunuh diri juga ada motivasi untuk menghukum lingkungan gitu ya. Nah, ini seorang tokoh psikoanalisis, teman-teman pasti juga kenal namanya gitu ya, teorinya juga bahkan gitu ya, bahwa Freud mengatakan bahwa biasanya yang rentan itu individu depresi. Ya, individu yang depresi itu mengekspresikan kemarahan terhadap dirinya sendiri. Ada orang-orang yang cenderung inner punishment, internalizing. Jadi kondisi dia marah, dia putus asa, itu semua yang mungkin disebabkan oleh lingkungannya, tapi semuanya diarahkan pada dirinya sendiri. Ya, jadi dia merasa bahwa dengan saya hilang dari dunia ini gitu ya. Kalau pikiran tuh banyak ya, banyak klien-klien itu banyak yang saya berpikir, Bu, seandainya menyenangkan kalau saya bisa hilang di dunia ini gitu ya. Dia tidak katakan bahwa saya mau bunuh diri, tapi dia katakan rasanya enak, Bu, penderitaan saya akan hilang kalau saya juga hilang dari dunia ini gitu ya. Dan juga biasanya bisa untuk menghukum orang-orang yang menyakiti. Ya, jadi bunuh diri itu biasanya dia berupaya untuk mengekspresikan kemarahannya itu ditujukan pada dirinya sendiri daripada pada orang lain, tapi di satu sisi juga dia cenderung melakukan itu untuk menghukum orang lain yang dia pikir bertanggung jawab, yang dia pendapatnya bertanggung jawab atas penderitaan dia, supaya orang tersebut merasa guilty feeling, merasa bersalah begitu ya. Itu Freud menjelaskannya seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, faktor yang lain ini dari Durkheim ya, seorang sosiolog. Durkheim mengatakan bahwa mindset seseorang ya itu tentang kondisi masyarakat tertentu itu menciptakan peningkatan risiko bunuh diri. Yang saya khawatirkan sebenarnya sosial media ya. Kadang misalnya kalau saya di kampus membimbing mahasiswa calon psikolog, mereka itu sering mengatakan bahwa kasus-kasus mereka itu banyak yang tadi ya self harm gitu ya. Itu banyak, meningkatnya cukup pesat begitu. Kadang saya berpikir apakah itu juga pengaruh dari media sosial ya. Pada saat orang-orang yang melakukan hal-hal itu dianggap idolanya melakukan hal itu, atau orang yang melakukan misalnya upaya bunuh diri atau bunuh diri dianggap sebagai sesuatu yang hero gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi sesuatu yang menurut saya perlu diperhatikan kayaknya ya, resiko-resiko itu gitu ya. Apalagi sekarang itu kalau saya pernah baca, ini sebenarnya sudah cukup lama, Bapak Ibu juga sudah tahu ya, bahwa di orang-orang Jepang ada seni bunuh diri begitu ya, yang biasanya itu bisa disebarkan melalui sosial media ya. Itu memberikan peluang pada
individu-individu yang memang sudah punya pemikiran untuk bunuh diri, kemudian dia melakukan percobaan tentamina. Jadi ada pikiran untuk bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, tentamina suicide, dan kemudian dia betul melakukan bunuh diri yang menyebabkan dirinya meninggal. Gitu ya. Jadi kalau menurut Durkheim itu ada 3 suicide ya dari sosiolog. Itu egoistic suicide, katanya itu karena dia merasa terasing ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa yang terasing, yang merasa harga dirinya terlukai itu mereka menjadi rentan terhadap resiko bunuh diri. Jadi merasa terasing, kekosongan kontak sosial ya, pada saat mereka membutuhkan orang-orang di sekitar tidak peduli ya, karena itu sangat baik kalau kita bisa menjadi pilar sosial untuk orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kemudian merasa sendiri di dunia pada saat dia membutuhkan orang lain, pada saat dia mengalami sesuatu kondisi, suatu stresor, mengalami stresor yang sangat kuat, dia butuh bantuan, kemudian dia entah gitu ya, kepada siapa saya harus minta tolong ya. Nah, itu juga seringkali menjadi aduh saya tidak bisa mengatasi hal ini gitu ya, merasa sendiri di dunia. Ada juga yang kedua itu anomic suicide ya. Anomic suicide ini dilakukan oleh individu yang mengalami disorientasi yang berat gitu ya, karena perubahan major dalam relasi mereka dengan masyarakat. Contohnya kehilangan pekerjaan setelah 20 tahun mengabdi, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jadi ada suatu disorientasi, perubahan yang sangat drastis dalam kehidupannya dan dia tidak bisa mengatasinya gitu ya. Dan dia tidak bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah altruistic suicide. Jadi orang yang percaya bahwa membunuh dirinya sendiri itu memberi keuntungan bagi masyarakat. Ya, contohnya pada Perang Vietnam, para pendeta Buddha melakukan bunuh diri untuk melindungi rakyat dari perang. Jadi ada bermacam-macam suicide ya, jenisnya menurut Durkheim, seorang sosiolog. Jadi ikatan sosial dan interaksi di dalam sosial akan menolong upaya preventif dari bunuh diri ya. Jadi menurut saya ini ya, seringkali ya kita juga karena kesibukan, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali yang harus dikerjakan, sehingga kita kadang melupakan orang-orang di sekitar kita di mana mereka sebenarnya membutuhkan pertolongan, gitu ya, membutuhkan pertolongan, membutuhkan support dari kita, membutuhkan untuk ditemani, gitu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Kadang saya juga merasa kayaknya terlalu banyak pekerjaan, gitu ya, terlalu banyak dengan semua pekerjaan, sampai kadang kita kekurangan waktu ya untuk bisa lebih memperhatikan lingkungan kita gitu ya. Nah, perlu psikoedukasi sebenarnya pada masyarakat juga ya, supaya masyarakat juga melihat kondisi-kondisi ini, karena dikatakan begini, masyarakat yang tidak mendukung upaya bunuh diri untuk mengatasi situasi negatif ini akan memberikan keuntungan gitu ya, untuk anggota masyarakatnya tidak mudah ya melakukan bunuh diri. Tapi ada juga masyarakat yang mendukung bunuh diri ya sebagai keuntungan dalam suatu situasi ini seperti teroris. Tapi ini memang kondisi-kondisi khusus gitu ya. Jadi menurut Durkheim, seorang sosiolog, ada 3 jenis ini ya. Jadi kita bisa melihat dari mengapa merekanya, kemudian kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ya, karena sebenarnya pencegahan. Jadi kalau bisa sih, kadang kalau ada setiap orang, kalau menurut Freud itu akan dalam kondisi tertentu itu punya ide untuk bunuh diri, karena menurut Freud manusia punya insting thanatos ya, punya insting kematian begitu ya. Tapi bagaimana minimal tidak sampai pada melakukan upaya begitu ya. Jadi berarti kan kita perlu memperhatikan kesehatan mental dari individu-individu ya. Oke, kita lanjut ya.
Eh, Mungkin nanti semua bahan dulu atau seperti apa ya. Nah, yang lain adalah adanya psychological disorder dan bunuh diri. Jadi core-nya adalah frustrasi yang berat. Frustrasi itu kenapa ya misalnya bisa menyebabkan orang bunuh diri. Frustrasi itu adalah pada saat seseorang ingin mencapai goal tertentu, keinginan tertentu, itu dia tidak bisa. Banyak kegagalan yang dia alami. Banyak kegagalan. Dia ingin mencapai goal tertentu, gagal. Dia ingin mencapai goal tertentu, gagal. Sehingga dirinya mengalami self-devaluation. Self-devaluation itu merasa bahwa saya itu nggak mampu. Saya itu tidak bermakna. Kok gitu aja nggak bisa, gitu ya. Gitu aja nggak bisa. Nah, seringkali orang-orang depresi itu terjadi karena adanya frustrasi yang berat. Ya, nah kemudian orang-orang yang frustrasi yang berat yang terus-menerus mendapatkan self-devaluation, mereka rentan ya, rentan. Tidak semua saya katakan ini resikonya ya yang bisa menyebabkan bunuh diri. Bisa orang depresi itu 6 kali kemungkinan lebih tinggi untuk bunuh diri. Bipolar 7 kali ya. Tapi kalau BPD, borderline personality disorder, salah satu cirinya NSSI, non-suicidal self-injury, biasanya tidak ada buku yang saya baca waktu itu, mungkin nanti ada lanjutnya, itu tidak ada berapa kalinya gitu ya, tapi itu cukup kuat ya menjadi prediktor karena self harm-nya yang kuat ya. Jadi tadi core-nya frustrasi yang berat dan kehilangan makna hidup. Ya, saya pikir akhir-akhir ini saya melihat bahwa cukup banyak orang yang kehilangan makna hidup, meaning of life-nya. Nggak tahu ya buat apa saya hidup, ngapain saya hidup begini, kok kayaknya nggak ada bagus-bagusnya gitu ya, kok nggak ada yang sesuatu yang berguna yang bisa saya lakukan, atau kok saya tidak pernah merasakan sukacita ya, kebahagiaan gitu ya, kok apa sih hidup saya begitu ya, kok rasanya penderitaan terus, tekanan-tekanan terus yang datang pada kita gitu ya, pada dirinya. Nah itu yang seringkali juga beresiko untuk melakukan bunuh diri. Oke. Bu Betty bisa selanjutnya ya. Nah selain tadi ya, jadi psychological disorder, kemudian ada stressful life event ya, stressful life event dan bunuh diri. Jadi kekerasan interpersonal ya, sexual abuse itu adalah traumatic event. Ini hasil penelitian mengatakan sangat kuat berkaitan dengan pikiran dan usaha bunuh diri. Ya, beberapa klien saya mengalami sexual abuse baik oleh orang bukan yang punya hubungan darah, tapi orang yang selalu ada, juga yang lebih menyakitkan orang-orang yang punya hubungan darah. Ya, kakaknya, ayahnya, pamannya begitu ya. Dan itu sexual abuse menjadi traumatic event ya, yang sangat kuat berkaitan dengan pikiran dan usaha bunuh diri. Berkaitan dengan saya jadi tidak berharga mengalami hal itu gitu ya. Kok bodoh saya, kenapa saya tidak bisa melawan, mengapa saya tidak bisa menghindar gitu. Jadi ada putus asa dan merasa diri tidak berharga yang sangat kuat ya. Kemudian anak yang mengalami sexual abuse, anak perempuan 2-4 kali lebih besar, tapi anak laki-laki 4-11 kali keinginan bunuh dirinya dibandingkan dengan tidak mengalami hal itu. Ya. Kemudian grief, kehilangan orang yang dicintai karena kematian, perpisahan, bercerai. Sebenarnya grief itu, kalau kita kehilangan orang yang dicintai karena kematian, perpisahan, atau bercerai, itu adalah suatu hal yang menurut saya hal yang wajar, hal yang akan dialami. Ya, saya selalu mengatakan begini, kalau kita masih teringat dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal, kemudian itu masih grief, menurut saya itu masih wajar kok. Ya, saya ditinggalkan ayah saya tahun 2004, berarti hampir 20 tahun. Tapi setiap kali
tidak sering, tapi kalau saya mengingat hari ulang tahunnya gitu ya, kemudian tulisan-tulisannya ya, itu timbul lagi perasaan sedih yang cukup ya, yang cukup kuat yang saya alami. Tapi saya pikir itu is okay. Itu tidak membuat saya freeze, karena grief itu tidak membuat saya freeze. Saya masih fungsional, saya masih bisa lakukan. Menjadi masalah pada saat grief itu membuat seseorang merasa kehilangan, sangat kehilangan, merasa tidak berdaya karena tempat bergantungnya itu hilang, dan juga kadang ada guilty feeling ya terhadap orang yang meninggal itu. Ya karena ada yang mengatakan suami saya kayaknya perilakunya aneh deh Bu setelah ayahnya meninggal. Ketika ditelusuri ternyata dia guilty feeling. Karena sebenarnya dia diminta untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Dia katakan ini udah malam, udah ini nanti aja deh besok pagi. Ya ternyata belum besok pagi, subuhnya ayahnya meninggal gitu ya. Jadi dia grief yang sangat kuat ya, menjadi dia seperti kehilangan. Dia bilang seperti kehilangan gairah hidup Bu gitu ya. Kemudian perempuan yang mengalami abuse fisik dari pasangan ya, jadi KDRT, perempuan-perempuan yang merasa tidak berdaya dan dia terus mendapatkan KDRT itu juga menjadi prediktor ya. Walaupun mungkin ini penelitiannya di barat ya, saya pikir wanita Indonesia itu yang saya temui lebih pas ya, walaupun dia KDRT, dia bilang iya sih saya mengalami abuse baik fisik maupun verbal gitu, tapi saya coba untuk tahan-tahanin gitu ya, karena saya ingat anak-anak, saya ingat bahwa pernikahan ini diberkati dan tidak boleh berpisah dan masih berlanjut gitu ya. Kemudian di stres yang lain seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit kronis, terminal dan sebagainya. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa memicu individu-individu melakukan bunuh diri. Ya, oke, kita lanjut ya faktor kognitifnya. Ya, jadi kalau faktor kognitif berpikirnya, impulsivitas ya biasanya pada penderita depresi atau substance abuse, penggunaan obat-obat psikotropika atau hidup dalam lingkungan stressful, dan yang grief itu kehilangan orang dicintai karena kematian, perpisahan, dan bercerai. Itu akan menyebabkan orang mengalami impulsivitas ya. Kemudian variabel kognitif biasanya yang kuat ini hopelessness. Jadi dia tidak punya harapan. Ya, tidak punya harapan, tidak punya apa sih yang ingin saya capai dalam kehidupan ini. Ya. Perasaan bahwa masa depan begitu suram, yang tidak ada cara untuk membuatnya lebih positif. Jadi bias kognitif ya. Di beberapa buku yang saya baca, terutama sekarang tidak terlalu baru banget sebenarnya, tapi ada satu buku tentang pendekatan parenting yang disebut dengan strength based parenting. Itu salah satu yang diharapkan adalah anak-anak yang kemudian dididik oleh orang tuanya mengalami parenting itu, mereka tujuannya ada supaya resilient dan punya pemikiran yang optimis gitu ya, supaya orang yang optimis itu akan mengatakan bahwa oke, penderitaan ini hadir pada saya pada saat ini, tapi saya tahu ini akan berakhir, tidak akan selamanya. Ya, orang optimis akan berpikir seperti itu. Orang-orang yang hopelessness akan mengatakan ini penderitaan terus-menerus akan menghantui saya. Kayaknya sampai saya meninggal pun tidak akan pernah berakhir gitu ya. Itu yang seringkali menjadikan orang menjadi lebih mudah bunuh diri. Ya, jadi ada bias kognitif. Orang yang depresi itu bias kognitifnya kuat. Di mana dalam hidup ini yang lebih dia ingat, yang lebih dia fokus itu adalah hal-hal yang negatif, pengalaman negatif. Kalau saya tanya misalnya pada orang-orang yang mengalami depresi misalnya, ya, jadi saya nggak pernah merasa bahagia, hidup saya kok semuanya kayaknya kelabu banget gitu ya. Kalau saya tanyakan selama hidup ini 30 tahun, 40 tahun, adakah kejadian yang
memberikan rasa sukacita, bahagia, walaupun tidak banyak, gitu, walaupun tidak banyak, mereka akan lebih kesulitan untuk berpikir itu, walaupun akhirnya mengatakan ada sih, tidak banyak tapi ada. Tapi kadang saya sudah lupa dengan hal itu, karena yang menguasai pikirannya adalah hal-hal yang negatif, emosi negatif, pengalaman-pengalaman negatif yang selalu muncul dalam memorinya, gitu ya, sehingga pengalaman positif yang sebenarnya itu adalah antidot, gitu ya, itu adalah vaksin sebenarnya yang bisa lebih menahan seseorang terhadap penderitaan, itu tidak muncul, ya, itu yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, ya. Oke, kemudian lanjut, kita lanjut saja, diselesaikan, Bu Siwi, begitu, ya. Oke, sebelum Iya, ini Bu. Bu, Silakan dilanjutkan dulu. ya, jadi ini sudah lanjut. Nah ini, ya, jadi ada nggak faktor biologis dalam bunuh diri? Ada, ya, katanya hasil penelitiannya begini. Anak-anak yang orang tuanya berupaya bunuh diri biasanya 6 kali lebih tinggi dalam upaya untuk bunuh diri dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak ada melakukan upaya bunuh diri. Jadi bukan gennya, tapi biasanya kerentanan dia untuk merespon stresor, ya, vulnerability-nya lebih tinggi dalam mengalami emosi-emosi negatif. Biasanya seperti itu, gitu ya, untuk faktor biologis. Kemudian hasil penelitian juga yang membuktikan ada faktor biologis adalah kembar monozigot. Itu 5,6 kali, ya. Jadi ini lebih tinggi dari kembar dizigot 4 kali, ya. Kemudian hasil penelitian adanya hubungan antara bunuh diri dengan tingkat yang rendah dari neurotransmitter serotonin. Karena serotonin itu serotonin yang rendah berkaitan dengan suasana hati yang buruk dan itu lebih mudah depresi. Ya, saya pernah baca suatu, saya dulu senang, ya, beberapa tahun, ya mungkin belasan tahun yang lalu, saya senang baca buku Chicken Soup, ya. Jadi banyak gitu, ya. Jadi, nah, ada salah satu kesaksian dari seorang ibu yang kehilangan anaknya, anak remajanya kehilangan karena bunuh diri. Dia katakan begini, boleh dikatakan keluarga kami, saya dengan suami saya itu keluarga kami hubungannya bukan berarti tidak pernah bertengkar, tapi selama ini cukup baik relasi kami, ya. Relasinya cukup baik dengan anak-anak juga, orang tuanya cukup perhatian. Saya sangat kaget dan what happens, ya? Apa yang terjadi? Kok anak saya melakukan bunuh diri? Itu menjadikan ibu ini menjadi sangat sedih, sangat guilty feeling, ya, sampai dia menemukan catatan harian dari anaknya. Ternyata anaknya itu punya kecenderungan bunuh diri sejak masih kecil. Jadi dia selalu katakan ada suatu dorongan pada saya untuk melakukan itu, gitu ya. Dari, saya lupa, kira-kira umur 8 yang dia tulis, ya. Umur 8 terus begitu, ya, terus dia lakukan sampai akhirnya di remaja dia melakukannya dan meninggal, gitu ya. Jadi ada faktor, mungkin kalau kita perhatikan ada beberapa orang yang mudah blue, gitu ya, lebih mudah depresi dibandingkan orang lain karena ada faktor fisiologis tertentu, karena ada faktor biologis tertentu, ya. Karena itu memang biasanya psikolog juga berhubungan kerjasama yang cukup erat dengan psikiater, ya, dengan dokter-dokter, karena ada beberapa faktor biologis, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin ini bisa membantu kita, ya, mengapa yang tadi saya katakan kehilangan makna hidup, ya, merasa tidak ada yang support, begitu ya. Karena kebutuhan utama manusia itu dikasihi. Setiap orang itu afeksi, ya, bukan berarti kolokan ini saja, tidak. Setiap orang butuh kasih, butuh afeksi.
butuh kepedulian, butuh perhatian. Itu setiap manusia punya itu. Yang kedua adalah butuh dihargai, ya, butuh dihargai, ya, bahwa pendapatnya, keberadaannya, siapapun dia, ya, tidak, kadang banyak anak-anak dari awal, anak-anak, orang dewasa, anak-anak yang mengatakan bahwa sepertinya saya tidak diinginkan oleh orang tua saya karena saya tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga orang tua memberikan tuntutan yang sangat kuat, ya, orang tua yang sulit dipuaskan, ya, sehingga merasa anaknya itu apa yang dia lakukan salah, apa yang dia lakukan, yang dia punya tidak dihargai, ya. Padahal kebutuhan utama dasar manusia itu perlu dihargai. Pertama, dihargai oleh lingkungan. Setelah lingkungan menghargai, maka dia akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian penghayatan bahwa saya itu mampu, saya itu kompeten. Ya, ini yang akan menghindar dari hopelessness, dari helplessness. Ya, jadi setiap orang, hanya kadang menurut saya masyarakat kita itu menghargai kompetensi tertentu gitu ya. Tapi saya berharap ini ada perubahan gitu ya. Orang-orang sangat menghargai kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual. Jadi kalau dia punya kemampuan itu, dia sangat dihargai ya. Tapi kalau misalnya dia punya kemampuan sosial, bisa berempati, membantu orang lain, kadang itu tidak dianggap sebagai kompetensi yang kemudian kita mengakui bahwa itu kompetensi dia. Gitu. Ya, saya pernah, pengalaman saya dengan mahasiswa saya, ada mata kuliah tertentu yang kemudian saya minta mereka untuk cobalah tuliskan ya apa yang keberhasilan dalam hidup, kegagalan, kelebihan, ya, kekurangan yang dimiliki, kelemahan begitu. Biasanya pertama mereka sangat mudah menulis kelemahan, kekurangan, panjang banget. Diminta menulis kelebihan, bingung, apa ya bu gitu ya. Kita bisa paham karena lingkungan kan selalu yang dilakukan pada saat itu adalah punishment gitu. Kamu tuh kok begitu sih kerjanya, ya, kamu tuh ceroboh deh, ya, kamu tuh kurang hati-hati deh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih diperhatikan, ya, daripada misalnya oke, good, kamu sudah melakukannya dengan baik, kamu sudah teliti menghitungnya gitu ya. Ada kekeliruan sedikit, is okay, ya, manusia tidak perfect ya. Kadang-kadang kita menuntut orang-orang itu untuk perfect, anak-anak kita waktu pendidikan itu mereka untuk perfect, ya, padahal nobody perfect, ya. Itu hanya utopia, ya, itu hanya menyebabkan orang banyak bermasalah kalau dia berpaku pada itu, ya. Kemudian waktu saya bertanya, coba tuliskan keberhasilanmu gitu ya, dia lama sekali, ya, mahasiswa saya laki-laki, mahasiswa, kemudian dia katakan, nggak tahu bu, nggak ada, soalnya di rumah saya nggak ada, saya nggak punya piala. Ya, karena dia berpikir kalau yang berhasil itu juara kelas, piala, yang ada pertandingan gitu. Tapi pada saat dia berhasil melakukan sesuatu, menolong orang lain, belajar keterampilan tertentu, kadang lingkungan tidak menghargai itu sebagai kompetensi. Ya, kita bisa lebih broad ya, kita bisa lebih memperluas ya yang dimaksud dengan kompetensi itu apa untuk anak-anak, untuk remaja gitu ya. Tidak hanya kemampuan kognitifnya ya, kemampuan kognitif dalam arti akademik gitu ya. Kemampuan mereka berorganisasi, mengelola sesuatu, itu ada kompetensi-kompetensi yang luar biasa. Ya. Oke, jadi ini adalah kebutuhan. Jadi kita bisa bayangkan individu yang tidak mendapatkan ini, ya, kita bisa paham mengapa mereka merasa tidak berarti hidupnya, mereka hopeless,
mereka merasa tidak bermakna. Karena hal-hal utama yang mereka butuhkan dalam hidupnya saja tidak terpenuhi. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah uang saja, bukan masalah pendidikan tinggi. Ya berapa banyak kita tahu bahwa orang-orang yang punya pendidikannya tinggi, dosen dan sebagainya, toh mereka juga melakukan committed suicide gitu. Ya, oke. Lanjut, kita beralih ke treatment. Ya, treatment ini sebenarnya bisa dibaca saja. Bapak Ibu juga mungkin sudah sudah juga membaca dan tahu beberapa kalau kondisinya emosinya sangat unstabil biasanya di rumah sakit kan karena itu bisa dikontrol ya. Kadang-kadang kalau tidak kita sulit untuk kontrol itu ya. Kemudian program intervensi krisis hotline 24 jam ini short term sebenarnya ya berkaitan dengan perasaan keinginan bunuh diri ya. Jadi mungkin kalau ada yang punya hotline 24 jam untuk hal ini biasanya perlu sosialisasi karena seringkali mereka ingin ada orang yang bisa bisa akan dirinya itu datang apa yang harus dilakukan gitu ya itu seringkali uh, aduh okay. Masih terdengar ya masih terdengar karena di ini unstabil saya khawatir Bu, cuman itu tadi masih sempat putus-putus. Masih, Bu. Oke, masih ya. Karena kemarin saya terlempar terus waktu jadi narasum. Oke, seperti itu. Kemudian tapi short term saja tidak cukup. Perlu setelah itu adalah long term, program jangka panjang. Jadi pemulihan mental health yang terganggu ya. Walaupun kadang pengalaman saya misalnya kalau saya menangani orang-orang klien-klien saya yang mengalami masalah mental yang cukup berat, depresi, bipolar itu kadang mereka merasa harusnya misalnya terapinya masih ada gitu, tapi udah lebih enak kok Bu, udah lebih oke gitu ya. Kadang mereka misalnya sudah cukup Bu, is oke ya itu haknya. Tapi seringkali nanti mereka datang lagi gitu ya karena pemulihan ini sebenarnya belum lengkap begitu ya. Jadi profesional Bapak Ibu sangat dibutuhkan sebenarnya sebagai konselor untuk bisa membantu individu-individu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental dan yang cukup parah dan mereka punya pemikiran-pemikiran untuk meniadakan dirinya gitu ya. Itu mereka sangat butuh pertolongan itu gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya perlu psikoedukasi untuk keluarganya dari individu ini. Walaupun tidak mudah, ya. Kadang-kadang mereka denial karena menganggap bahwa gangguan mental itu aib begitu ya. Jadi memang kita penggalakan psikoedukasi tentang kesehatan mental. Sangat mungkin orang mengalami gangguan mental. Kita tidak judgmental, nanti kita lihat ya. Kalau mereka mengalami hal itu perlu mendapat bantuan, itu kita perlu share gitu ya, perlu sebarkan ya. Medikasi, pengobatan karena tadi kita lihat bahwa faktor biologis ya serotonin neurotransmitter tertentu itu bisa berperan begitu karena berperan ke suasana hati yang buruk, depresi, kemudian depresi sebenarnya yang lebih indikator dari bunuh diri. Jadi ini medikasi untuk mengurangi resiko bunuh diri ya. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya. Oh ya, meningkatkan serotonin ya tadi ini untuk mengurangi depresi. Kemudian DBT. DBT ini salah satu bentuk terapi ya. Ini informasi saja. Dialectical behavior therapy ini biasanya terapi yang dilakukan psikiater dan psikolog yaitu untuk menangani emosi negatif dan mengontrol impulsivitas, meningkatkan keterampilan problem solving, keterampilan interpersonal dan keterampilan
menangani emosi negatif ya. Jadi ini udah ya tadi berarti ini ada double ya. Jadi menangani, jadi bagaimana dia keterampilan untuk menangani emosi negatif. Saya ingin ungkapkan ini. Manusia tidak mungkin menghindar dari emosi negatif ya. Kita akan ada cemas dalam batas tertentu is okay, berguna ya, karena kadang kalau kita cemas jadi kita lebih prepare, kita lebih mawas diri gitu ya. Tapi kalau berlebihan jadi itu bermasalah. Jadi kita memang tidak bisa dalam hidup ini lepas dari emosi negatif. Rasa marah seringkali muncul, tapi hasil penelitian dari seorang tokoh yang dia meneliti tentang positivity itu juga yang tadi Ibu Siwi mengantar bahwa saya meneliti itu tentang positivity, emosi positif, emosi negatif, itu dikatakan bahwa perbandingan antara emosi positif dan emosi negatif itu minimal 3:1 gitu. Jadi lebih banyak merasakan emosi positif daripada emosi negatif. Hasil penelitian saya beberapa tema saya melihat bagaimana peran, bagaimana pengaruh dari atau lebih peran ya kontribusi dari emosi positif negatif terhadap banyak variabel. Ternyata emosi positif itu powerful ya, pengaruhnya, perannya lebih besar even dengan positif thinking, ya. Jadi karena itu kalau misalnya Bapak Ibu baca tentang gratitude journal itu juga menjadi banyak yang digunakan karena gratitude itu menjadi salah satu emosi positif yang penting selain love. Love itu ada ultimate emosi positif ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan kasih itu yang utama, iya itu ada hasil penelitiannya ya, yang secara biologis ya, secara fisiologis itu pengaruhnya besar. Saya pernah ada klien yang dia seorang ibu dengan 3 orang anak. Itu yang dia katakan, wah Bu, kondisi kesehatan kami nggak bagus, kami sering sakit, pilek, flu, batuk, itu sering sekali gitu ya. Ketika saya telusuri, ternyata lingkup ya penyebaran emosi negatif dari si ibu karena ibu mengalami kondisi pernikahan yang tidak menguntungkan gitu, itu sangat kuat. Jadi saya katakan gini pada ibu, sekarang kita ubah ya, jadi gini, kalau ibu itu mengalami suatu kondisi yang emosi negatif karena dia bertengkar dengan suaminya dan sebagainya, dia biasanya itu memeluk anaknya, yang dia katakan dengan memeluk anaknya itu dia mendapatkan kekuatan, tapi dia lupa emosi negatif yang dia miliki itu dia tularkan pada anaknya. Jadi saya katakan gini, oke, sekarang kita ubah ya, Kalau misalnya ibu mau memeluk anak ibu, peluklah dengan emosi positif, dengan kasih, ya, dengan bersyukur bahwa saya punya anak-anak ini, gitu ya. Tapi pada saat ibu mengalami suatu yang tidak menyenangkan, ya, emosi yang tidak menyenangkan, justru ibu pergi retreat sebentar, gitu ya. Retreat dalam arti tidak dengan anak-anak di satu ruangan atau jalan-jalan di taman atau 10 menit aja. Setelah lebih reda, setelah lebih tenang, ibu baru ke rumah, gitu ya. Ibu baru mau peluk anak ibu, is okay. Nah, sebulan kemudian saya evaluasi dan dia katakan anak-anaknya sekarang sudah lebih kuat, Bu, artinya tidak terlalu mudah sakit ya, karena emosi positif itu juga membuat imun kita juga naik ya. Itu yang ingin saya bagikan ya dari beberapa pengalaman praktek saya dan juga dari hasil-hasil penelitian yang saya lakukan ya. Oke, bisa dilanjut Bu Becky. Nah, psikoedukasi ya, masyarakat, komunitas tentang suicide juga untuk yang berisiko tinggi untuk mencari pertolongan ya. Dan yang perlu adalah sebelum ini adalah jauhkan dari sikap judgmental. Ya, saya pikir
uh, salah satu yang selalu saya katakan pada mahasiswa saya, kalau mereka mau jadi psikolog, jangan mudah menjudge orang-orang. Ya, sebelum kita tahu betul, dan rasanya juga nggak perlu menjudge, ya, bahwa karena kesakitan itu sifatnya subjektif. Ya, buat kita mungkin masalah itu tidak terlalu besar, tapi buat orang lain bukan mengada-ngada dengan kondisi psikis fisik tertentu itu sangat kuat pengaruhnya. Ya, jadi jauhkan dari sikap judgmental terhadap individu yang mempunyai masalah mental. Ya, mungkin menurut saya itu juga ya yang kemudian istilah term yang kita pakai untuk orang-orang schizofren, ODGJ dan sebagainya gitu ya. Itu adalah untuk salah satu upaya kita untuk melihat mereka punya gangguan mental health, tapi mereka tetap human ya, yang mereka juga perlu dihargai ya, perlu disupport ya, seperti itu ya. Jadi kemudian yang lanjut adalah meningkatkan kesehatan mental ya, seperti itu. Jadi ya karena itu buat saya saya selalu katakan, saya misalnya kalau diminta untuk memberikan materi di komunitas yang bukan ini tapi awam gitu ya tentang mental health, buat saya itu ada kesempatan saya untuk sharing gitu ya, sharing tentang pentingnya mental health, tentang hal-hal seperti itu, daripada nanti sudah mengalami gangguannya yang di awal saya katakan, kuratif itu lebih sulit ya. Untuk saya sebagai seorang psikolog juga tidak mudah. Secara ekonomi juga mereka butuh, yang klien itu butuh pengeluaran yang banyak ya. Oke. Nah, yang dapat dilakukan oleh kita ya, ada 10. Bu Betty bisa lanjut slide-nya. Nah, ini menangani individu tersebut dengan serius sekalipun baru mengekspresikan pemikirannya. Ya, kadang konseling kita mengatakan, enak nih kalau saya nggak ada di dunia ini, mungkin ngomongnya begitu gitu ya. Enak nih kalau saya nggak ada di dunia ini, kayaknya saya juga akan terhindar dari penderitaan yang banyak ini gitu ya. Nah, itu kita perlu untuk menangani individu itu ya. Dalam arti kita apa yang dipikirkannya, mengapa seperti itu gitu ya, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang membantu ya. Kemudian minta tolong, dia minta pertolongan. Kalau kita awam misalnya minta pertolongan, ya terapis atau minta suicide hotline profesional, ya ekspresikan keprihatinan kita pada saat seseorang membutuhkan telinga kita, perhatian kita, wajah kita, ekspresi wajah kita, ya yang berempati itu, lakukan itu, ya karena itu sangat membantu. Ya kadang kita tidak tahu hasilnya luar biasa. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan saya. Ya, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita. Dia kadang-kadang juga mengatakan begitu, cerita saya yang aneh dengan tidak menghakimi. Itu menjadi penting. Memberikan perhatian bersama ya, mendengarkan dengan sungguh keluhan, lakukan kontak mata, gesture tubuh ya yang menunjukkan kita hadir ya. Saya pernah mengalami kondisi ini. Saya merasa berpikir karena saya sangat lelah secara fisik ya. Kemudian saya harus melakukan konseling terapis gitu ya. Kemudian perasaan sih saya hadir gitu ya. Saya duduk mendengarkan gitu ya, tapi saya dapat feedback, feedbacknya dia tidak katakan, ih ibu tidak mendengarkan, enggak gitu. Feedbacknya dari tanda yang saya observasi, dari tanda-tanda fisik dia yang saya, kenapa ya klien saya kok jadi tambah cemas ya berhadapan dengan saya gitu ya. Kemudian itu menjadi feedback buat saya, nampaknya saya belum hadir sepenuhnya, baru fisik saja gitu ya, gesture saya tidak, dan itu ditangkap oleh mereka ya. Kemudian memahami perasaan individu tersebut dengan cara tidak menghakimi ya. Ini perlu menjadi satu
satu pemikiran kita, ya. Kita lanjut. Nah, ini meyakinkan individu bahwa kondisi akan lebih baik. Dan arti begini, kita tidak meremehkan permasalahan yang dia hadapi, bukan itu. Ya, tapi kita bisa mengatakan, dulu kamu mengalami hal ini, berhenti nggak? Ya, agak lama sih Bu, tapi menurun. Oke, ya, itu sebenarnya melatih untuk optimis bahwa oke, saya sedang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, tapi saya tahu bahwa ini tidak akan selamanya. Ini tidak akan selamanya. Akan ada waktu di mana ini mereda, gitu ya. Nah, jangan menjanjikan untuk merahasiakan permasalahan bunuh diri, karena seringkali kita kecolongan. Ya, karena kita mungkin perlu memberitahu, misalnya kalau memang sudah ada usaha-usaha bunuh diri dan keluarganya nggak tahu, kita perlu informasikan itu, gitu. Ya, untuk keluarganya juga bisa mensupport dalam arti bukan mensupport bunuh diri, tapi mensupport untuk mereka lebih bisa mampu mengatasi permasalahannya. Ya, jadi saya sering katakan gini, mengambil keputusan bunuh diri itu sesuatu yang sangat sulit, suatu proses yang panjang, bukan satu hal yang mudah. Yang betul ya, kecuali saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri gitu ya, untuk mendapatkan perhatian. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau betul ya itu bukan hal yang mudah. Berarti dia sudah berada dalam suatu kondisi di titik di bawah, gitu. Mungkin sangat bawah itu. Ya. Kemudian yakinkan bahwa senjata, obat-obatan yang berbahaya dan benda lain yang dapat melukai itu tidak tersedia di lingkungan dia. Berarti kan ini kita harus bekerja sama dengan keluarga. Kalau kos desa dengan teman-temannya, gitu ya. Kemudian jika memungkinkan jangan meninggalkan individu itu sendirian sampai ditangani profesional, ya. Tapi kita perlu juga memberikan perhatian pada diri sendiri. Betul, Bapak Ibu, berinteraksi dengan individu yang memiliki kecenderungan bunuh diri atau sudah melakukan upaya itu betul-betul stressful dan mengganggu kita. Ya, karena diri kita itu diliputi kekhawatiran, ketakutan yang cukup mencekam. Ini gimana nih gitu, ya. Padahal kadang secara fisik kita juga tidak bisa ada di tempat sana gitu. Ya, itu yang seringkali membuat kita yang mendampingi, ya, itu juga tidak mudah. Ya, karena itu disarankan untuk bicaralah dengan seseorang yang dapat dipercaya tentang hal itu, tentang kekhawatiran dan lain-lain. Karena itu katarsis akan melegakan kita, gitu ya. Oke, itu kemudian ini slide terakhir. Satu lagi, ini slide terakhir. Ya. Individu perlu memiliki dan menghayati bahwa ada goal dalam hidup ini. Ya. Teori hope yang saya pelajari, salah satu dari teori hope yang harus seorang itu punya hope yang tinggi adalah dia perlu memiliki goal dalam hidup ini. Ya, goal itu tidak selalu mencari uang sebanyak-banyaknya, dapat pekerjaan karir yang sangat tidak. Ya, dia bisa bermaknanya bagaimana caranya. Ya, bagaimana bisa apa yang ingin dia capai, ya, itu nanti berkaitan dengan makna hidup, ya. Saya ada seorang klien yang ditangani bahwa dia harus mengerjakan satu pekerjaan karena pekerjaan itu yang bisa membiayai kehidupan keluarganya. Walaupun dia sangat stres dengan itu, dia sangat tidak suka, tapi dia harus, ya. Sehingga dia bilang, saya kayaknya nggak ada makna deh, ya, karena saya punya passion yang lain yang tidak bisa saya lakukan gitu ya. Walaupun sebenarnya dia sadar dia passionnya di sana, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu ada goal dalam hidup ini. Goal itu tidak bisa beberapa gitu ya, tapi juga kita perlu pahami goal itu juga perlu cukup realistis gitu ya. Perlu memiliki makna hidup, tidak lonely. Alone berbeda dengan lonely. Kadang kita berada di lingkungan yang sangat banyak orang, tapi kita merasa lonely. Kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Kita merasa tidak ada orang yang memperhatikan kita.
berguna ya bagi orang lain dan diri sendiri. Kadang makna hidup kita itu kita peroleh pada saat kita melakukan sesuatu untuk orang. Ya, karena itu kita perlu ya mulai berpikir untuk melakukan, untuk mengajarkan juga orang-orang tidak hanya egosentris pada diri sendiri, tapi juga bagaimana berguna untuk orang lain. Dan yang terakhir, dia perlu resilient. Ya, perlu tahan uji. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah. Ya, makin ke sini itu makin sulit. Ya, makin ke sini itu makin sulit. Ya, buat anak-anak remaja, pemuda juga tidak mudah. Ya, postmodernisme membuat segala sesuatunya menjadi relativitas, menjadi relatif. Aturan, norma yang bisa menjadi pegangan hidup kadang-kadang ini juga tidak ajak. Tidak ajak, karena sifatnya relatif. Bergantung kalau banyak orang melakukan itu, itulah yang betul. Nah, bagaimana kita ya di sini misalnya dalam kondisi tertentu ada nilai-nilai yang sangat hakiki yang kita perlu sebarkan pada orang-orang ya supaya mereka punya nilai yang ajak. Nilai yang ajak. Ini penting untuk hidup kita karena itu adalah panduan kita untuk bergerak maju di dunia yang tidak mudah. Di dunia yang tidak mudah. Ya. Oke. Itu materi terakhir ada saya gambar. Saya ingin menunjukkan ini. Ini memang gambar, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kepedulian itu pada lingkungan kita harus mulai kita ajarkan, terapkan pada anak-anak kita, pada cucu kita. Oke, itu materi yang ingin saya sampaikan, Bu Siwi. Iya, terima kasih banyak Bu Iren. Ya, Waktu sama-sama. kita hari ini sampai jam 12 siang. Selanjutnya saya akan membuka termin untuk pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand. Ada Bu Novi Sulistianingrum. Ya, satu termin dulu. Monggo Bu Novi bisa menyampaikan apa pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dia untuk waktunya dan terima kasih kepada Bu Iren atas pemaparan materinya yang sangat-sangat baik dan memberikan banyak pencerahan bagi saya secara pribadi. Begini Bu Iren, pertanyaan saya. Sebelum saya bertanya, saya mau menceritakan bahwa ada satu keluarga yang bercerita ke saya, anaknya mengalami bipolar. Nah, sejauh ini yang sudah mereka lakukan tentu datang ke psikolog dan psikiater, dan terakhir memang sudah mendapat treatment beberapa minggu yang lalu sampai kalau keluarga ini cerita sih anaknya dalam bahasa mereka ya mereka mengatakan disetrum otaknya begitu. Saya tidak terlalu paham tentang hal itu. Kemudian keluarga ini juga bercerita kebiasaan anaknya setiap hari. Jadi ketika sedang fase depresi ya kalau tidak salah, itu suka melukai diri, self harm gitu. Jadi tangannya disayat-sayat. Kemudian ketika sesi fase manik itu ini hal yang dilakukan juga cenderung negatif, jadi sering berbelanja sampai kelewat batas, berbelanja online begitu. Untuk keluarga ini, untuk ukuran keluarga ini itu sangat membebani. Kemudian dalam pergaulan sosialnya, anak ini usianya 25 tahun, dia hanya berinteraksi dengan keluarga inti dan kelompok penyintas bipolar. Itu. Jadi dia sudah tidak mau berinteraksi dengan lingkungan di luar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh keluarganya, terutama orang tuanya adalah bagaimana ya cara saya untuk mendampingi anak saya supaya ketika fase terutama manik itu. Jadi karena kalau berdasarkan pengalaman dia di kelompok penyintas itu, memang harus dimaklumi begitu loh. Nah, orang tuanya ini bertanya-tanya apakah
tidak boleh ya kalau saya ini misalnya ngajarin anakku itu untuk tidak sering belanja, kemudian tidak menarik diri, hidup lebih normal, artinya bangun tidur pagi, kalau tidur itu malam, jangan kebalik-balik, kemudian mendisiplin diri sendiri, misalnya ngurusin dirinya sendiri terkait kebersihan, terkait cara makan dan sebagainya. Nah, sampai sejauh ini posisi saya hanya bisa mendengarkan saja Ibu, karena saya memang tidak terlalu memahami hal ini. Jadi pertanyaan saya adalah pertanyaan orang tua tadi. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang tuanya? Terima kasih Bu Iren. Ya, ya. Ibu Siwi langsung aja dijawab, Bu. Ya, langsung saja Bu. Oke, oke, ya. Eh Gini, karena saya meninjaunya dari sudut pandang psikologi ya, Bu Novi ya, gitu ya. Tapi saya appreciate Ibu Novi, artinya Ibu Novi mau mendengarkan cerita keluarganya, gitu ya. Tidak mudah sebenarnya mereka ya. Jadi mereka itu punya beban yang kadang perlu mereka juga sharing berbagi gitu. Nah, saya tidak tahu apakah di setrum otaknya itu karena ada elektro gitu ya, ada elektro, tapi biasanya itu memang di psikiater, tetapi saya tidak tahu apakah itu dilakukan gitu ya, apakah sekarang itu maksudnya itu ya dilakukan. Tapi yang ingin saya begini, biasanya orang-orang yang mengalami depresi self harm tidak selalu BPD ya, depresi bisa melakukan self harm. Biasanya mereka punya kesakitan di dalam, gitu ya. Nah, kalau ke psikolog itu biasanya kita akan melihat mengvalidasi kesakitan emosi apa sih yang dia alami, ya. Apakah dulu dia pernah mengalami kejadian-kejadian traumatik tertentu, dalam arti misalnya dibully di sekolah, ya, mengalami kondisi-kondisi tertentu, tuntutan orang tua yang sangat tinggi dan sebagainya, sehingga tadi hal-hal itu mereka mengalami, merasa diri. Biasanya kalau depresinya masih cukup, artinya perasaan diri tidak mampu, tidak layak, itu masih kuat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini perlu ke psikolog untuk terapi lanjut sih Bu, gitu. Karena biasanya ada terapi lanjut gitu ya. Bagaimana si individu itu yang mengalami depresi untuk mengurangi sehingga misalnya pada saat dia mengalami kondisi tertentu dia tidak melakukan upaya self harm, tapi melakukan hal lain yang lebih fungsional misalnya, gitu ya. Biasanya dilatihkan ada misalnya kalau dia dilatihkan biasanya misalnya kalau yang suka ingin self harm, biasanya kami kalau kan ada tuh ya, ada keinginan itu. Jadi kadang dilatih kalau ada keinginan itu apa yang harus cepat dilakukan gitu ya. Biasanya dia diminta untuk menggenggam tangannya atau ambil es begitu ya untuk genggam sehingga dia tidak bisa melukai gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi saya sih menyarankan untuk bisa kalau memang sudah demikian bipolar untuk bisa selain ke mungkin lanjut ke psikolog gitu ya. Nah, kemudian untuk yang maniknya itu khas manik itu impulsivitas, ketidakmampuan dia untuk mengontrol diri, sehingga yang dia lakukan ada itu belanja banyak banget gitu, belanja banyak. Nah, sebenarnya nanti akan dilatihkan itu adalah untuk latihan kontrol diri, pelan-pelan memang perlu waktu memang gitu. Ya, kadang-kadang keluarga dan misalnya si subjek itu tidak sabar, ingin cepat gitu. Jadi kadang sedang terapi tarik gitu ya, lebih lumayan ditarik karena itu tuh perlu impulsivitas itu gitu. Ya, sebenarnya diharapkan dengan penyintas itu mereka sebenarnya berbagi itu sebenarnya gitu. Is okay itu sebenarnya dengan penyintas. Ya, jadi kalau misalnya dia ingin, biasanya sih kalau ada kelompoknya tuh ada psikolognya juga ya,
kalau di komunitas-komunitas itu. Sehingga misalnya oke, kalau waktu misalnya impulsivitas meningkat nih, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi biasanya masih bisa ada grup terapi gitu. Ya, biasanya itu bisa dilakukan. Kemudian apakah boleh memberikan arahan-arahan keluarga? Sebenarnya boleh, Bu. Hanya caranya aja. Ya, tapi kalau menurut saya barengi itu kalau bisa sih dari dengan ke psikolog sehingga atau psikiater, karena beberapa psikiater mereka sudah tidak hanya fisik, mereka juga beberapa sudah punya keterampilan psikoterapi gitu ya, yang saya tahu ya, sehingga ini tuh bisa dilakukan gitu ya. Jadi karena kan itu harus dilatih gitu ya. Impulsivitas, mengurangi impulsivitas bagaimana harus dilatih dengan meningkatkan kontrol diri. Caranya apa? Ada terapinya gitu, ada latihannya sebenarnya gitu ya. Jadi maksud saya itunya perlu dilakukan gitu ya. Kemudian misalnya tapi kalau sangat detail mungkin nanti aja ya Bu gitu. Kalau detail kan gimana gitu ya caranya gitu ya untuk belanja gitu ya. Nah, kalau untuk memelihara diri boleh nggak? Boleh. Karena biasanya gini, biasanya orang yang udah depresi pada saat dia depresi itu kalau sangat kuat itu melakukan kegiatan bergerak aja sulit, energinya nggak ada gitu ya. Jadi saya ada klien itu yang selalu di tempat tidur seharian untuk misalnya bangun udah melek mata untuk duduk saja dalam situasi depresi yang berat, duduk saja itu gak ada tenaga Bu. Kadang latihannya disuruh duduk dulu, bangun tidur duduk ya Bu, 5 menit aja dulu gitu. Nanti tambah ya Bu 10 menit gitu ya. Nanti kalau misalnya ke kamar mandi, kalau ke kamar mandi kan dia masih misalnya eh, eh, ke toilet ya dia masih gitu. Tapi bagaimana itu untuk bergerak aja saja dulu gitu. Boleh nggak sih dilakukan itu boleh. Ya. Nah, hanya memang orang-orang yang mempunyai gangguan mental yang cukup, biasanya memang mereka itu punya ketidakpercayaan diri untuk berelasi dengan orang lain. Karena itu mengapa karena dia selalu menganggap saya tuh berbeda. Kenapa dia maunya dengan keluarga inti dan penyintas? Karena penyintas kan sama-sama, gitu ya. Dia takut kalau dengan orang lain nanti orang lain judge dia gitu. Jadi ini kalau menurut saya ini jangan dipaksa dulu. Ya kalau misalnya dia bisa misalnya kalau dia agamanya Kristen ke gereja dulu misalnya. Ya tidak perlu intens tapi hadir aja dulu gitu. Ya, itu sudah baik. Istilahnya dalam psikologi itu upaya-upaya yang kita lakukan itu perlahan-lahan step by step itu shaping. Shaping. Ya mungkin Ibu juga sudah dengar. Shaping. Jadi itu misalnya perlahan-lahan kita lakukan. Pada orang tuanya berarti juga harus perlahan-lahan untuk misalnya mau mandi gitu ya. Biasanya tuh suka kalau lagi depresi suka susah mandi Bu. Entah gitu ya. Ada yang kadang 2 hari sekali itu udah bagus Bu. Kadang 3 hari sekali. Jadi kalau 3 hari sekali oke, kita turunkan. Jadi 2 hari sekali ya mandi. Kalau mau mandi misalnya kita tidak hanya orang tuanya ayo mandi gitu ya, tapi ayo nak mandi dibawa misalnya anduknya dulu. Ayo kita ini ya misalnya. Jadi perlahan-lahan gitu untuk bisa dilakukan. Seperti itu ya Bu. Jadi boleh nggak diarahkan? Boleh Bu, boleh. Gitu. Baik, Hanya Bu. perlahan-lahan gitu. Ya, Itu ya Bu Nafi. ya. Kalau ini kan memang saya tidak bertemu langsung dengan anaknya. Jadi yang sering ke saya itu memang orang tuanya dan saya lihat memang orang tuanya sudah siap untuk menerima kondisi bahwa anaknya sakit bipolar. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu malah mereka itu nggak mau mengakui, artinya menyembunyikan situasi itu. Tetapi sekarang mereka sudah berani berkata ke orang lain ketika orang lain itu menanyakan, loh ini kok nggak pernah kelihatan kenapa? Terus dia bercerita itu. Jadi ya terima kasih Bu Iren, beberapa penjelasannya ini akan
coba saya lakukan ke orang tuanya. Karena Ya. kalau untuk anaknya memang saya tidak Oke. Oke. melakukan ini pendekatan apapun. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Iren. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi karena pesertanya juga masih banyak, ada baiknya kita foto terlebih dahulu ya. Oke. Silakan. Baik, silahkan dibuka dulu kameranya. Baik, Bapak Ibu, kita foto dulu ya sebelum melanjutkan sesi tanya jawabnya. Ada 2 slide di saya. Mari kita open kamera selama beberapa menit. Baik, untuk slide yang pertama saya foto 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Siwi. Terima kasih Mbak Bekti. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Samuel Samson. Saya bacakan karena melalui chat ya. Selamat siang Bu Iren. Saya dari GKI Pos Lembang. Saya mau bertanya, kalau orang mengalami sakit yang banyak pantangan makannya, satu, apakah kalau dia tahu makanan itu memicu penyakitnya dan masih tetap memakannya dan tidak mau minum obat dengan anggapan toh nanti juga mati, apakah orang seperti ini tergolong memiliki ide bunuh diri? Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang ya, Pak Samuel. Ketemu di sini ya, Pak. Biasanya di gereja ya. Oke. Jadi kita perlu cek dulu ya. Kalau buat saya juga tidak akan terlalu misalnya mudah. Oke, ini punya ide bunuh diri. Kadang mungkin dia sudah putus asa juga, ya bosan begitu ya. Kenapa sih dia harus seperti itu begitu ya. Nah, buat saya sebenarnya ini bisa diberikan psikoedukasi ya, terutama misalnya pertama oke, apakah dia itu kan kadang kita perlu mengungkapkan ya bahwa hidup mati seseorang itu kan secara kecuali bunuh diri ya, itu adalah bukan hak kita juga gitu ya untuk kita mengambil kehidupan ini gitu ya. Menurut saya seperti itu, bahwa kalau dia sudah hidup berarti dia perlu bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Tapi ya memang kadang-kadang kalau sudah misalnya sakitnya itu menahun, pantangannya banyak gitu ya, berarti pertama dia harus punya sikap yang positif terhadap kondisi ini. Artinya oke, Pak, makanan-makanan yang dipantang apa begitu ya, kemudian yang boleh dimakan apa gitu ya, apakah makanan yang boleh dimakan itu bisa diolah dengan lebih baik gitu, sebenarnya kalau ada keluarganya ya itu bisa dilakukan. Kemudian kalau tidak mau makan obat itu biasanya dia sudah bosan, merasa tidak ada kemajuan, itu pandangannya ya. Tapi kita perlu cek lagi sih, apa yang dia harapkan dengan makan obat ini, bisa langsung sembuh atau sebenarnya untuk mengurangi lebih parah misalnya. Jadi dia tetap perlu makan obat, karena kalau dia lebih parah itu dia juga akan mengalami penderitaan tertentu. Ya, saya bisa bayangkan individu yang sakit ini sebenarnya sudah dalam kondisi frustrasi, ya, karena dia merasa bahwa ya banyak hal-hal yang dia senangi dalam hidup ini sekarang tidak bisa dia lakukan, misalnya makan gitu ya. Orang yang biasa makan enak itu menjadi penderitaan sendiri tuh kalau banyak tantangannya ya. Jadi kita perlu membantu si orang ini untuk mencari alternatif lain
ya, sebagai sesuatu yang ternyata bisa loh ini juga, ya. Alternatif itu menjadi perlu. Kadang kita hanya diberikan pantangannya banyak gitu ya, tapi alternatifnya ya ini kamu boleh makan ini, tapi ternyata makan ini tuh bisa seperti ini caranya dan bagaimana. Nah, yang itunya tuh bisa dikembangkan menurut saya. Ya, apakah ini tidak mau makan obat? Saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah upaya bunuh diri, bukan. Tapi yang pasti itu dia sudah frustasi, bosen lah gitu ya, makan obat juga ternyata nggak sembuh-sembuh gitu. Seperti itu sih Pak Sam. Menjawab nggak Pak? Atau Bapak ada hal lain yang ingin diketahui lanjut? Monggo Pak Sen. Baik Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Iren. Iya, iya. Selanjutnya ada yang resen Bapak Sempurna Sihombe. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Maaf sebelumnya Bu, saya jenis kelamin perempuan Bu. Oh, mohon maaf ya. Iya, Ibu. Baik, Ya, Ibu. silahkan. terima kasih. Perkenalkan nama saya Sempurna Siombing. Saya mahasiswi dari YKN Tarutung. Dan memang dari awal pertemuan ini juga saya sudah mengikuti karena kebetulan saya lagi dalam proses penyusunan skripsi tentang niat bunuh diri. Namun dalam kasus ini kebetulan juga kasus dalam niat bunuh diri terkhusus untuk remaja dalam kasus broken home gitu Bu. Jadi dalam beberapa hal yang saya sudah selidiki melalui jurnal, hanya saya masih bingung untuk menentukan pendekatan apa yang saya akan buat kepada remaja tersebut. Karena memang sudah beberapa kali sudah melakukan pertemuan konseling, hanya untuk melakukan pendekatan, contohnya pendekatan yang mungkin secara pastoral juga, saya kebetulan masih belum sampai ke sana gitu Bu. Nah, dari penjelasan Ibu pada pagi hari ini, Suaranya tidak terdengar. Yang saya freeze atau memang betul ya? Iya, memang nggak kedengaran Bu. Enggak. awalnya judulnya tentang makna hidup, kurang kayak mengena gitu loh Bu sama remaja preventif. Tadinya Sudah makna kedengaran, Bu? hidup ya? Tadinya makna hidup ya, Saudari Iya, Ibu. Sempurna ya? Oke. Iya Ibu. Terus? Tapi dari penjelasan Ibu ada satu yang nomor 2 tentang TRITSMI, yaitu program intervensi krisis. Yang itu. Jadi saya melihat ketika saya melihat penjelasan yang ini lebih ke situ gitu. Bagaimana saya bisa bertemu dengan klien tersebut dan apa yang harus saya lakukan supaya dia, karena memang yang pertama dia bukan hanya lagi self harm, menyakiti dirinya sendiri, melukai, tapi juga sudah berniat untuk melakukan pencobaan bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya gitu. Hanya saja belum waktunya itu belum pas gitu bagi dia gitu. Itu bagaimana Bu? Istilahnya saya butuh pendapat dari Ibu bagaimana saya harus untuk membuat ini gitu Bu. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya ini anak remaja ya, memang biasanya dia makna hidupnya menjadi tidak begitu, belum kelihatan sebenarnya, bukan tidak ada gitu ya. Nah, memang jenis penelitiannya apa nih gitu ya? Penelitian artinya dalam arti lebih ke teoritis atau aplikatif gitu ya. Penelitiannya lebih ke teoritis atau ke aplikatif gitu. Karena kalau misalnya teoritis berarti kita ingin tahu nih orang-orang yang berniat, remaja-remaja yang sudah berupaya ya pentamina suicide ini misalnya makna hidupnya seperti apa sih gitu ya, sehingga kalau mereka itu makna hidupnya ternyata kurang atau rendah atau tidak memiliki makna hidup, berarti itu nantinya bisa menjadi salah satu teknik intervensi bagaimana untuk pencegahannya itu remaja-remaja diberikan makna ya diajarkan untuk mendapatkan makna hidup itu bisa. Jadi dari teoritis kemudian nanti hasilnya kita bisa lakukan untuk apply sebenarnya gitu ya. Nah, tapi bisa juga misalnya penelitiannya udah apply gitu. Ya, jadi misalnya kita bisa misalnya nanti ada mungkin kerjasama dengan
biasanya ada ya beberapa yang institusi itu ada hotline-nya, crisis center-nya misalnya. Jadi apakah misalnya setelah dia menceritakan, kalau dari teori Freud ya, misalnya setelah dia menceritakan, setelah dia mendapatkan ada orang yang mau mendengarkan, mencurahkan, kemudian diberikan support misalnya ya, diberikan support, nanti apakah ini bisa diukur gitu ya. Kemudian ternyata niat bunuh dirinya itu menurun misalnya. Apakah seperti itu? Karena kan kalau penelitian harus ada indikatornya ya, indikatornya gitu ya, indikator apa yang akan diukur. Nah, itu bisa juga dilakukan. Jadi kalau menurut saya, saudara Sempurna ya ininya dulu ini mau ke arah mana nih gitu. Ya, apakah misalnya kita ingin melihat variabel tertentu yang mempengaruhi misalnya faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk punya kecenderungan bunuh diri, nah itunya yang akan diukur ya. Kalau yang sudah melakukan itu tinggi atau rendah ya, nah hasilnya seperti apa yang tadi saya katakan, nanti ini lanjutannya bisa dijadikan untuk psikoedukasi, untuk intervensi, atau bentuknya yang tadi kalau misalnya mau sudah melakukan apply, jadi ada tuh intervensinya. Jadi yang mau berniat misalnya yang ini tuh mereka ke hotline menceritakan, mencari pertolongan, sehingga kita akan ukur lagi gitu ya, niatannya atau upayanya itu menurun atau tidak gitu. Itu bisa juga dilakukan sih, sudah disempurna. Ya, ya Bu. Saya lebih ke yang nomor 2 yang Ibu jelaskan sih Bu. Oke, Karena memang udah langsung bertemu dengan kliennya gitu Bu. Oke. Itu bisa dilakukan. Tapi berarti nanti ada indikator-indikator pada saat hotline itu apa saja sih gitu ya. Dia menceritakan, kemudian apa sih yang oleh konselornya diungkapkan, misalnya tentang support, dukungan sosial atau apa. Nah, itunya yang perlu jelas terukur nanti gitu. Itu ya, sempurna ya. Ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Yuk sama-sama. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita masih ada sekitar 14 menit. Silakan. Mau kita ketemu sama pakarnya nih. Ya, saya Bu. Oh, Pak Hengka, silakan. Ya, kalau berbicara masalah self harm, memang saya punya pengalaman untuk itu. Waktu SD dulu saya pernah mencoba untuk 2 kali. Itu karena sebab didikan orang tua yang terlalu keras begitu, terutama ayah saya begitu. Sehingga saya mencoba yang pertama kali saya mencoba untuk memakai pisau menusukkan ke perut, tapi saya pikir-pikir lagi sepertinya itu menyakitkan. Kemudian yang kedua saya juga pernah minum air aki, yaitu satu tutup itu, dan orang tua saya terkejut mengenai itu. Kemudian yang terakhir kali itu yang baru-baru ini 2021, ketika saya mengalami suatu masalah dengan sahabat saya, dan situ ada kepikiran untuk bunuh diri gitu, ingin merasa merasa meninggal saja mungkin lebih baik gitu, agar teman saya merasa bersalah. Satu hal yang sangat penting menurut saya di titik itu, self awareness. Self awareness itu sangat penting bagi saya, menyadari bahwa saya sedang tidak baik-baik saja, saya memerlukan orang lain, kemudian masalah ini pasti berdampak kepada pekerjaan saya. Waktu itu mengalami depresi, stres, kemudian insomnia juga, sepanjang malam tidak bisa tidur begitu, sampai akhirnya saya bertemu psikiater dan dikasih obat gitu. Memang pada saat itu ya pengennya hanya di dalam kamar saja, tidak mau beraktivitas gitu. Kemudian saya juga kehilangan arah, tidak punya tujuan hidup. Yang saya
bisa jalani waktu itu, bagaimana saya bisa tidur aja gitu. Kalau bisa sepanjang hari saja saya tidur gitu. Nah itu kemudian satu hal yang membuat saya bisa menjalani semua itu adalah olahraga satunya. Olahraga, setiap hari saya olahraga dan itu menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi saya. Cuma sampai sekarang tetap saya jalani gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah eh, perasaan depresi, perasaan bunuh diri itu mempengaruhi fungsi otak kita? Ya, misalnya kita menjadi orang yang tidak bisa berpikir berat begitu. Yang awalnya sebelum kita mengalami itu kita berpikirnya istilahnya gercep, gerak cepat, tetapi setelah mengalami self harm, depresi, itu kok agak-agak lemot gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan bagaimana saya menjalani itu agar kemampuan berpikir saya pulih kembali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengka sudah berbagi ya, itu hal eh, yang membantu ya, membantu kita juga untuk lebih memahami begitu. Tadi juga betul Pak, ada self awareness menjadi pentingnya pada saat tidak semua seperti misalnya Pak Hengka yang oke, ini kemudian bisa menganalisis dan tahu gitu ya. Nah, yang perlu lanjut ada apa yang perlu dilakukan. Jadi betul, orang yang mengalami depresi itu mengalami banyak emosi negatif. Emosi negatif itu menyerap energi. Emosi negatif itu menyerap energi. Emosi positif itu memberikan energi. Emosi negatif menyerap energi. Jadi tidak mengherankan orang-orang yang depresi energinya menjadi sangat turun. Ya, untuk bergerak saja sulit. Nah, Pak Hengka bagus sudah bisa berolahraga karena dengan olahraga itu ada perputaran energi. Ya, perputaran energi. Jadi kita itu mulai tuh energinya tumbuh lagi karena betul-betul kalau begitu depresi yang cukup kuat itu biasanya energinya habis. Jadi kalau dia katakan, "Bu, saya tidak sulit bangun ya untuk ngangkat kaki aja," itu betul. Bukan diada-ada. Ya, karena punya emosi negatif yang tadi menyerap energi. Oke, jadi karena depresi bawah menyerap energi itu karena untuk berpikir kan kita perlu energi, perlu konsentrasi. Begitu kita berpikir perlu konsentrasi, atensi, itu perlu energi. Itu perlu energi. Ya, karena itu kita bisa paham mengapa misalnya seperti itu jadi lemot. Bukan kemampuan analisis kita jadi hilang, tidak. Ya, tapi karena energi kita sehingga kita kesulitan untuk konsentrasi dan untuk atensi. Jadi pertama, Pak Hengki, olahraga itu sudah good, dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya kehilangan psikiater dan sebagainya, is okay, nggak apa-apa. Ya, kadang kita perlu, ya, ya, pertolongan untuk medikasi itu is okay, ya. Nah, yang lanjut adalah kalau saya hipotesis saya adalah didikan yang keras dari orang tua itu kebutuhan tadi 3 minimal 2 kurang terpenuhi, Pak Hengka. Ya, kadang bisa 3-3-nya. Karena misalnya afeksi. Kadang kita menganggap orang tua kita kok sulit sekali dipuaskan sih. Tuntutannya, didikannya keras, tuntutannya tinggi. Ya, mereka sulit dipuaskan. Mereka tidak memberikan perhatian pada kita gitu ya. Itu seringkali kebutuhan pertama kurang terpenuhi. Kedua, gitu ya, bahwa merasa bahwa karena keras yang sering dilakukan walaupun kadang orang tua saya tuh mengkritik anak-anak ya, mengkritik supaya mereka itu jadi punya jiwa kompetisi, jadi bisa memotivasi, tapi lupa juga itu juga menurunkan harga diri ya. Kemudian karena suka dikritik
ya kompetensinya gitu ya. Mungkin Pak Heka ada dua yang kurang terpenuhi itu gitu ya, sehingga kadang mengapa self harm tidak mudah self harm walaupun ada pemikiran itu karena udah putus asa, sudah frustrasi juga nih ya, gimana saya bisa memuaskan orang tua saya, kok hidup saya begini amat sih gitu ya, sulit amat. Nah itu yang biasanya mendasari ada luka, ada kesakitan emosional sebenarnya gitu ya, yang itu yang biasanya ingin dilenyapkan kesakitan itu ya. Nah jadi kita perlu cek kembali ke sana Pak Hengka. Seandainya Bapak memungkinkan itu Bapak bisa menuliskan semua kesakitan Bapak ya, semua sendiri aja Pak, nggak perlu juga ini, biasa menuliskan. Saya minta untuk ada narasi ya, semuanya Bapak tuliskan, kesakitan Bapak, kemarahan Bapak, kesulitan Bapak. Kadang kita jadi konflik gitu, kita marah jengkel pada orang tua, tapi kan kadang-kadang norma kita kan mengatakan itu nggak boleh. Makin konflik kan, makin kita merasa bersalah, kok saya punya perasaan seperti itu. Nah sekarang lepaskan itu semua, Pak Hengka bisa menuliskan perasaan Bapak, ya, kesakitan Bapak, kemarahan Bapak, dan semuanya itu ya, itu bisa Bapak tuliskan ya, Bapak bisa tuliskan dan itu valid buat Bapak. Kalau Bapak punya ketidakpuasan, marah, itu is okay Pak. Ya bukan berarti misalnya Bapak jadi kurang menghargai orang tua, tidak, itu is okay gitu ya. Nah, bagaimana kita melegakan perasaan-perasaan negatif, hal negatif itu bisa dengan kita menarasikan apa yang ada pikiran kita, pengalaman kita. Itu salah satunya Pak Hengka ya. Tadi olahraganya sudah oke. Kemudian kalau misalnya Bapak perlu ke kalau misalnya Bapak tadi sudah ke psikiater, itu is okay. Ya kadang perlu makan obat, nggak apa-apa, is okay. Medikasi is okay. Gitu ya Pak Hengka, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya, iya. Bu Siwi Ini masih ada? masih ada satu lagi ya Bu ya. Oke, yuk. Boleh Bu. Ini dari chat. Selamat siang Bu Iren. Saya Ferdi dari Toraja. Izin bertanya Bu terkait perilaku self harm pada remaja. Ada fenomena di Toraja di mana siswa memiliki perilaku self harm, kemudian mereka juga memiliki grup WA sekitar 30-an siswa. Kira-kira bagaimana penjelasan munculnya perilaku ini Bu, hingga remaja punya grup sendiri untuk melakukan self harm? Motif munculnya perilaku self harm itu seperti apa? Itu. Oke. Oh, ya. Masih ada lagi pertanyaannya. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan pada perilaku self harm, melukai atau apalagi? Itu terima kasih. Oke. Nah, ini salah satu yang tadi saya ungkapkan, saya sharingkan. Saya sebenarnya khawatir ya. Saya sebenarnya khawatir bahwa self harm ini seperti jadi apa ya Bu, Pak ya, jadi seperti jadi tren gitu loh. Ya, anak remaja itu peer-nya ya, need of punya peer itu sangat kuat di remaja. Di remaja itu sangat kuat. Kalau di dewasa udah berkurang tuh. Di remaja itu teman sebaya menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan oleh teman sebaya, konformitas mereka cukup tinggi. Gitu ya. Yang saya khawatirkan justru itu gejala itu sebenarnya gitu. Karena ini orang itu kalau dari psikologi self harm itu kan pada saat ada suatu pain emosional yang sangat tinggi ya, kemudian dia tidak bisa meredakannya, dia tidak bisa mengungkapkannya, sehingga dia menggunakan kesakitan fisik itu sebagai cara untuk relief emosinya, gitu ya. Itu tadi
NSSI, self harm. Jadi dia menggunakan, dia ada luka, pain, ya, emosional pain yang cukup kuat di dalam dirinya, yang tidak bisa dia ungkapkan, yang tidak bisa dia relief. Kemudian dia mengalihkannya pada kesakitan fisik, ya, pada kesakitan fisik, karena itu dianggap dapat merelief rasa ininya. Biasanya kalau yang saya tanya, yang mengalami self harm, itu dia katakan setelah melakukan itu saya lega, Bu. Saya lega. Gitu. Karena rasanya kesakitan saya sudah tersalurkan. Padahal yang dia sakit sebenarnya emosi. Ya, jadi itu sebenarnya untuk yang self harm. Jadi sebenarnya upaya yang dilakukan, ya kita perlu melihat sih, ya, kesakitan emosi apa yang mereka alami. Bapak bisa cek ketiga itu, tiga yang tadi kebutuhan afeksi ininya, ya, itu bisa dicek itu seperti apa mereka butuh itu, ya, untuk mereka bisa lebih bertahan menghadapi tantangan. Nah, kalau untuk fenomena itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Ya, karena di remaja itu ada konformitas, penerimaan di grup teman sebaya menjadi penting. Kadang mereka punya idol-idol yang mungkin ngomong gitu, saya juga melakukan self harm gitu. Ya, sepertinya itu ada acceptable gitu, dapat diterima gitu. Ya, tapi bukan self harm yang mereka tadi rilis itu gitu. Kemungkinan seperti itu, Pak. Hipotesis saya seperti itu, ya, karena saya memang melihat jadi marak gitu. Kadang seperti ini contohnya. Saya kadang terkaget-kaget dengan misalnya ada tren tes MBTI, semuanya jadi seperti itu gitu. Banyak orang-orang jadi menggunakan itu, semuanya mengatakan di Instagram MBTI saya bagaimana dan sebagainya. Waktu saya tanyakan pada asisten saya, ya, yang masih muda, kok saya sudah lanjut gitu ya. Terus saya bilang, apa ini, kenapa ya begini? Iya, Bu, katanya idol Korea itu begitu, Bu. Mereka tanya MBTI saya seperti apa, IFF apa gitu. Jadi itu seperti ya kan, kalau idol dia akan ditiru kan gitu ya. Nah, itu yang kadang menurut saya itu yang mengkhawatirkan. Gitu ya Pak, itu tapi hipotesis saya Pak, ya. Ini akan sangat, ini kalau ada yang mau meneliti tentang fenomena ini, gitu ya, karena saya mengkhawatirkannya ini jadi kayak tren gitu, apalagi anak remaja gitu yang perlu konformitas, dan teman sebaya menjadi penting gitu ya Pak. Oke, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Iren. Iya. Bu, ini masih ada satu yang mau bertanya, apakah masih diperbolehkan? Boleh, kalau saya nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Teman-teman. Yuk. Silahkan Mbak Meilia Trisito Anggreni. Oke, yuk. Selamat siang Bu Iren. Yuk. Izin bertanya Ibu. Ya. Jadi gini Bu, beberapa kali konseling itu memang kebetulan dapat yang memang untuk yang mau self harm gitu ya Bu ya. Dan memang untuk waktu, karena begitu proses dialog percakapan itu berlangsung kan, ada kalanya pertanyaannya nggak hanya berhenti di kejadian mengapa dia ingin bunuh diri, tapi dia berkembang ke peristiwa-peristiwa masa lalu seperti tadi yang luka-luka masa lalu yang tadi Ibu ceritakan. Dan memang itu tuh bukan peristiwa ringan buat dia. Jadi itu mungkin peristiwa-peristiwa luka yang mungkin memang bertumbuk dan bertumbuk. Nah, beberapa kali saya mencoba menangani proses konseling yang seperti ini. Yang saya sadari itu seperti tadi transfer energi emosi negatif itu ya Bu ya. Jadi agak overwhelmed gitu saya. Yang saya rasakan setelah sesi itu cukup berat, walaupun saya mencoba memakai istilahnya apa ya, boundaries, batasan untuk tidak terjadi kontratransferensi begitu, tapi
itu cukup kerasa gitu setelah sesi. Saya sudah mencoba beberapa teknik relaksasi untuk sekedar berjalan, cari udara segar, lalu mendengarkan musik dan yang lainnya. Hanya memang dia ke sayahnya itu cukup masih terasa berat gitu dan mungkin ya kalau boleh jujur itu kurang berhasil untuk saya gitu. Saya percaya Bu Iren mungkin pernah mengalami hal seperti ini, mungkin ada trik-trik praktis yang mungkin bisa dibagikan begitu Bu, sehingga hal itu di konselornya bisa tertangani dengan baik begitu Bu. Terima kasih Ya, Bu Iren. ya, ya, betul, betul ya. Jadi konselor, jadi psikolog itu berat. Ya, apalagi untuk kasus-kasus yang cenderung ke arah klinis gitu ya. Tidak mudah memang ya, tapi ada satu yang pertama adalah kita perlu berempati, tapi kita tidak larut, gitu ya. Kadang kita, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak responsibel ya, tidak bertanggung jawab, tapi kadang kita suka over, ya kita lupa bahwa individu-individu yang kita tangani mereka juga punya pilihan, ya, punya tanggung jawab gitu ya, punya untuk hidupnya ya. Jadi menurut saya itu juga perlu kita sadari ya. Kita bertanggung jawab tapi sampai batas mana. Tanggung jawab kita perlu proporsional ya. Kemudian kita perlu bisa mengambil, ini latihan memang, mengambil jarak emosi secara positif dari itu. Ya, biasanya saya katakan gini, karena adik saya juga psikolog dan dia katakan emang kamu tidak liar gitu ya, bahasa Sunda, tidak liar, tidak ini karena karena menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu. Kadang kalau saya praktek di rumah saya katakan pintu itu adalah batasan saya, pintu ruang praktek saya ya. Di ruang praktek saya akan mencurahkan semua perhatian, semua ini saya akan catat. Waktu saya merancang intervensi, merancang ini saya akan sungguh dan kemudian nanti dan evaluasi. Mereka harus melakukannya. Tapi setelah keluar dari pintu itu, saya punya kegiatan yang lain. Saya mencoba untuk melepaskan itu. Tidak mudah memang, tapi itu perlu latihan. Kalau tidak, lelah. Ya, lelah. Misalnya seminggu beberapa klien dengan klien klinis misalnya gitu ya, itu lumayan. Ya, lumayan. Jadi memang ada beberapa triknya. Ya, jadi tadi empati kita harus kita berempati tapi kita tidak larut. Kita perlu bertanggung jawab, tanggung jawab kita proporsional. Ingat, individu yang kita tangani, mereka tuh punya pilihan, mereka juga punya tanggung jawab. Kita tidak bisa kop mereka begitu ya. Untuk kamu nggak bisa juga. Tapi begitu kita menghadapi mereka, energi kita, perhatian kita, semua pengetahuan kita setelah itu kita tulis, setelah itu kita punya kegiatan lain, itunya pelan-pelan kita lepaskan. Begitu ya Mel, dilatih ya, dicoba ya. Baik, tidak Bu. mudah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Ilmunya sangat berguna sekali nih Bu Iren. Terima kasih banyak. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 12:07 kalau di bagian barat ya. Bagaimana Mbak Bekti? Baik, Bu. Sudah baik. Cukup? Ya, karena dirasa sudah cukup, akhirnya di sini saya mewakili semuanya yang hadir mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bu Iren atas materi yang disampaikan siang hari ini, sungguh memberkati kami. Dan semoga Ibu tetap diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan cinta kasih kepada sesama berkaitan dengan ini ya, psikologi. Dan saat ini kami juga akan menyerahkan kembali acara ini kepada Mbak Bekti. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih Bu Iren dan terima kasih Bu Siwi
Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Toto, karena Bapak Toto masih dalam perjalanan dari NTT ke Yogyakarta, jadi belum bisa bergabung untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini. Baik, untuk menutup pertemuan kita, Zoom pada siang hari ini, saya melihat di sini ada masih ada 22 yang bergabung. Ibu Meli, apakah bersedia untuk menutup pertemuan ini dengan doa, Ibu Meli? Baik, ya, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. untuk kesempatannya, Ibu Erin. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Beliau dosen saya, jadi saya, aduh, hormat sekali. Terima kasih banyak. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk wawasan yang dikembangkan dan ditambahkan bagi kami saat siang hari ini. Engkau memberkati Ibu Iren dengan seluruh pelayanan dan tugas tanggung jawab beliau. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan lagi bagi beliau sehingga beliau bisa memberkati banyak orang di ladang pelayanan dan di tempat bekerja beliau di Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala hal waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya apa yang sudah Tuhan berikan juga bermanfaat bagi kami dalam ladang pelayanan kami. Bila sebentar kami akan berpisah, Engkau memberkati khususnya juga Akpin yang memberi wadah bagi kami siang hari ini, sehingga kami boleh bisa memperoleh banyak hal yang bisa kami terapkan pada ladang pelayanan kami. Berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami percaya Tuhan mengiringi kami sepanjang hari ini sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat di tempat pelayanan kami dan juga bermakna bagi apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Terima kasih Ibu Meli. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan untuk seminar yang terakhir dengan Bapak Pendeta Yonantadius. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Terima semuanya. kasih. Selamat Terima siang. kasih Iren. untuk kesempatannya. Terima Iya, kasih. saya izin ya. Terima kasih. Mbak Putri. Terima kasih semua.